Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-temanku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang isim ditinjau dari kaidah-kaidah sharafnya. Ya, kita telah memasuki bagian yang pertama, yaitu bagian isim ditinjau dari kaidah sharaf. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu isim yang ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Al-ismu bin nadhari ila bunyatih atau bunyatihi ya. Jadi di dalam bahasa Arab teman-teman, itu isim ditinjau dari segi bangunan huruf akhirnya, atau di suatu kata atau di suatu isim itu di akhirnya itu hurufnya apa sih? Nah, itu ada 4 macam teman-teman. Di sini ada yang pertama ada isim maksur, kemudian yang kedua ada isim manqus, yang ketiga ada isim mamdud, yang keempat ada isim sahih. Nah, isim maksur ya pakai qaf teman-teman ya. Isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik alif tegak maupun alif bengkok atau alif layyinah seperti itu ya. Atau istilahnya kalau di ilmu nahwu namanya alif maksurah teman-teman ya. Yang sebelumnya berharokat fathah. Jadi sebelum akhir suatu katanya tadi itu berharokat fathah. Jadi sebelum huruf alif ini, itu harokat sebelumnya itu berharokat fathah. Huruf sebelumnya itu berharokat fathah seperti itu. Nanti kita contohkan ya. Nah, isim manqus, isim yang diakhiri dengan huruf ya. Jadi huruf akhirnya suatu isim tadi itu hurufnya ya. Hurufnya ya ya. Yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ya, kalau ini sebelumnya berharokat fathah, terus diakhiri alif layyinah atau alif tegak ya. Kemudian kalau isim manqus dia sebelumnya kasrah, kemudian diakhiri dengan huruf ya. Nah, untuk isim mamdud teman-teman, isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Jadi diakhiri huruf hamzah, sebelumnya adalah huruf alif. Ini isimnya ya, ini hurufnya, huruf yang lain seperti itu. Jadi sebelum akhir dia diakhiri alif dulu, baru hamzah seperti itu. Nah, untuk isim sahih teman-teman, isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Jadi nggak diakhiri dengan sebagaimana isim maksur, nggak ada alifnya, kemudian nggak ada ya-nya, bukan nggak ada ya, tidak diakhiri dengan ya gitu kan, dan tidak diakhiri dengan alif maupun hamzah, alif dan hamzah seperti itu. Jadi itu namanya isim sahih. Nah, contohnya seperti apa sih? Coba kita contohkan ya. Yang pertama ada isim maksur. Kita tulis di sini. Ismul seperti ini ya. Maksuri, ismul maksuri atau isim maksur ya. Nah, isim maksur ini kan konsep idhofah ya, ingat ya. Dia mudhof ilaih ya. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa ini mudhof ilaih, ini saya udah bahas secara singkat di video yang pertama di Day One ya. Jadi silakan teman-teman lihat videonya ya. Nah, isim maksur ini isim yang diakhiri dengan alif atau alif layyinah. Ini bukan ya ya, ini alif layyinah. Kalau iya itu ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya dia masuk alif. Cuma dia namanya alif layyinah kalau di ilmu tajwid itu. Kalau di nahwu shorof itu namanya alif maksurah ya. Nah, seperti ini ya. Yang mana harokat sebelumnya adalah fathah. Seperti itu ya. Ini ya. Jadi di sebelumnya adalah berharokat fathah seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, kita contohkan ya. Ada al-huda contohnya ya. Al-huda. Nah, di sini diakhiri dengan alif. Dan harokat sebelum akhirnya itu dia fathah. Sudah memenuhi syaratnya ya. Maka al-huda di sini yang artinya petunjuk.
itu termasuk isim maksur. Seperti itu. Mudah ya. Contoh lain, ada rumah sakit. Rumah sakit bahasa Arabnya al-mus al-mush al-mustashfa, sorry. Al-mustashfa, seperti ini ya. Nah, al-mustashfa ini rumah sakit artinya. Nah, ini dia diakhiri dengan alif. Dan dia harokat sebelumnya adalah fathah, berarti al-mustashfa di sini termasuk isim maksur. Isim yang ditinjau berdasarkan harokat akhirnya atau bangunan huruf akhirnya itu dia termasuk isim maksur ini tadi. Contoh lain, kita cari yang alif tegak ya. Contohnya adalah, oh sorry ketutupan, kita tulis di pinggir sini aja. Contohnya adalah, nah ini, al-aso. Al-aso itu artinya tongkat. Kalau al-mustashfa tadi artinya rumah sakit ya. Nah, kalau al-aso itu artinya tongkat. Nah, al-aso di sini diakhiri dengan alif dan huruf sebelum akhirnya itu berharokat fathah. Nah, maka al-aso di sini termasuk isim maksur. Seperti itu. Nah, ini kalau dengan al ya teman-teman. Kalau kita tanpa al, kita udah pelajari ya, al atau tidak dengan al di day one. Nah, kalau tanpa al sama, kita tulis seperti ini. Nah, hanya saja yang tadinya al-huda menjadi hudan. Nah, seperti itu ya. Tetap dia tanwin. Contoh lagi ason ya. Al-ason menjadi ason seperti ini. Ason. Ya. Al-mustashfa menjadi mustashfan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu isim maksur ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas isim mankus atau ismul mankus. Mankus gimana mankus? Bentar. Alif, lam, mim, nun, qaf, shad. Oke. Mankusi ya, ismul mankus, isim mankus. Nah, isim mankus itu dia seperti ini. Nah, nih. Al-qadhi. Al-qadhi dia diakhiri dengan huruf ya dan harokat huruf sebelum akhirnya berharokat kasrah. Nih ya. Jadi dia diakhiri dengan huruf ya, diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, ini al-qadhi, dha-nya di sini ada kasrahnya ya, dha-nya. Ya-nya di sini terletak di akhirnya. Maka ini termasuk isim mankus. Al-qadhi itu artinya hakim ya. Hakim. Nah, kalau dia itu alnya dihilangkan teman-teman, jadinya seperti ini. Qadhin. Nah, seperti ini. Oke. Qadhin teman-teman. Nah, qadhin ini, tanwinnya ini adalah tanwin iwat ya, tanwin pengganti. Tanwinul iwat anil harfil ya. Nah, itu nanti ilmu nahwu advance ya. Kita nggak bahas secara detail di sesi kali ini. Yang jelas tanwin di sini teman-teman itu merepresentasikan hilangnya ya ini tadi. Yang ini ya. Jadi karena dia tuh hilang, yang tadinya al-qadhi ada ya-nya, dia menjadi qadhin tanpa ya seperti ini karena dia memang nggak ada alnya seperti itu ya. Nah, dia itu sebagai penggantinya seperti itu teman-teman. Bukan pengganti sih, lebih ke ya itulah, itu mengandung ya di dalam situ ya. Ya kita nggak bahas detail itu nanti terlalu rumit ya karena ini masih pemula, oke? Nah, itu ya penulisannya seperti itu. Ada contoh lain. Contoh lain ya. Ad-da'i, contohnya ad-da'i. 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 Nah, ad-da'i itu artinya da'i ya atau pendakwah ya, da'i. Nah, ini ingat ya dia diakhiri dengan ya dan huruf akhir huruf sebelum akhirnya dia berharokat kasrah dan dia ini masuk isim
mankus. Nah, kalau alnya dihilangkan gimana? Ya kita tulis saja da'in seperti itu. Ya enggak da'i lagi, bukan da'i gini lagi ya. Karena alnya enggak ada. Ini contoh yang salah. Jadi yang betul yang ini. Da'in seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di isim mamdud. Isim mamdud itu apa sih? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Jadi diakhiri dengan huruf hamzah, sebelumnya huruf alif. Seperti itu ya. Contohnya adalah insya'un, pertumbuhan. Ya, insya'un, pertumbuhan. Nah, di sini diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya adalah alif, maka ini insya'un ini termasuk isim mamdud seperti itu ya. Oh ya, isim mamdud ini ya Arabnya seperti ini ya, bentar ya. Ismul mamdud. Nah, seperti ini ya. Mamdudi ya. Isim mamdud ya, isim mamdud. Nah, contoh lagi isim mamdud dawaun. Artinya obat. Contoh lagi isim mamdud ibtidaun ya. Ibtidaun. Nah, bedanya apa sih? Ibtidaun di sini ini ada yang pakai alif gitu ya. Kemudian di sini kok alifnya ada hamzahnya kecil. Ya, sebenarnya ini bukan alif ya, yang di ibtidaun ini hamzah ya, hamzah wasal namanya. Kalau yang di insya'un di sini namanya hamzah qat'i. Jadi kalau yang di alif di sini, sini saya tulis lagi ya. Bentar. Ibtidaun. Nah, seperti ini ya. Ibtidaun. Nah, ini bedanya apa sih dengan insya'un? Ibtidaun, insya'un. Nah, kita nggak fokus di akhirnya dulu ya. Kita udah sepakat kalau ini itu masuk isim mamdud, oke? Nah, ini apa sih membedakan? Ini alif, kenapa kok di awal? Ini sebenarnya bukan alif ya. Ini hamzah wasal. Kemudian yang ini, yang ada hamzah kecilnya ini namanya hamzah qat'i. Nah, itu nanti terkait perbedaan secara mendalamnya bagaimana itu nanti kita pelajari di advance ya, di kelas advance. Nah, saat ini kita memahami bahwa oh ini hamzah wasal nih namanya hamzah wasal. Nah, kalau yang ini namanya hamzah qat'i atau hamzah qata' ya, hamzah qata' ya atau qat'i ya, hamzah wasal atau hamzah wasli, hamzah qata' atau hamzah qat'i seperti itu. Nah, ini apa sih cara nyusunnya gimana? Nah, nanti kita pelajari di ilmu tasrif ya, ada nanti ya kita pelajari. Nah, oke. Jadi fokusnya bahwa kedua kata ini merupakan isim mamdud ya, teman-teman. Nah, kemudian ada isim sahih. Nah, isim sahih itu apa sih? Isim sahih itu isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas ya. Sebagaimana isim-isim yang kita kenal, contohnya ada qalamun. Qalamun artinya pena. Kemudian ada kitabun. Oke. Kitabun artinya kitab atau buku ya. Kemudian ada babun. Babun artinya pintu. Oke. Kemudian ada lagi mungkin yang muannas. Nanti kita pelajari ya apa itu muannas, apa itu mudzakkar. Ini ya contoh yang muannas. Syamsun. Ya. Syamsun. Ya. Syamsun ini matahari ya. Syamsun matahari ya. Syamsun. Sorry. Syamsun. Nah, syamsun ya.
Wasyamsi wa duha. Oh ya, syamsun, sorry agak lupa ya. Syamsun ya, pakai shin kemudian pakai sin ya. Ini artinya matahari. Nah, semua huruf ya, semua isim ini ya, kita udah belajar isim ya di Dewan ya. Semua isim ini teman-teman dia tidak diakhiri dengan ketiga uh, ketika pembagian di atasnya, nggak ada alifnya, nggak ada alif layinahnya atau alif maksurahnya, dia nggak ada hamzah seperti itu ya, nggak ada ya-nya. Jadi semua selain kata-kata atau selain tanda-tanda di atas ini dia masuknya isim sahih seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita telah belajar tentang isim ditinjau dari segi huruf akhirnya atau bangunan huruf akhirnya. Ada 4, ada isim maksur, mankus, mamdud, dan juga sahih. Isim maksur dia diakhiri dengan alif ya, diakhiri dengan alif, baik alif tegak maupun alif layinah seperti ini. Ini ada al-huda ya, ada al-asa. Dan juga kita belajar tentang isim mankus, isim yang diakhiri dengan ya, al-qadhi contohnya, yang harokatnya sebelumnya itu kasrah ya, al-qadhi. Ada ad-da'i ya, jadi da'in kalau alnya enggak ada ya. Kemudian kita telah belajar tentang isim mamdud ya. Contohnya adalah dawaun, insya'un ya, iqtidaun. Di sini ada contoh baru. Iqtidaun, nah artinya teladan ya, teladan. Iqtidaun, nah ini kan ada hamzah, ada alif seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ada isim sahih, isim yang tidak diakhiri dengan semuanya tadi, seperti qolamun, kitabun, babun, syamsun. Ada lagi qolan suwatun. Nah ini agak panjang ini ya, qolan suwatun. Nah ini artinya peci ya, atau kopiah. Nah ini kan nggak ada nggak ada hamzahnya, nggak ada alifnya, nggak ada ya-nya, maka dia termasuk isim sahih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bahasa Arabnya seperti ini. Ismus, ini bentar. Kita bawa aja. Bahasa Arabnya isim sahih ya. Ismu as sahih. Nah seperti ini. As-sahih ya, isim sahih ya, ismus sahih. Jadi seperti itu ya, oke. Saya rasa cukup teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum difahami, bisa tulis di kolom komentar. Nantikan video atau seri selanjutnya di playlist Roadmap Belajar Dasar Nahwu Shorof ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.